Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini menyampaikan terima kasih sama Pak Andin ini sebagai sahibul bait dan sahibul hajat, dua-duanya ini. Sahibul makan malah tiga ya. Saya mungkin setengah jam lagi ya, karena setengah 10 itu ada seminar ya, tapi pakai online di Bangladesh. Jadi saya mencoba nanti kalau bisa sampai di rumah begitu, 1,5 jam sampai sana. Sebenarnya kita sudah sampaikan ya ketika bulan puasa, tapi itu menarik yang di sana itu ya, ada transformasi organisasi, tapi ternyata tugas utamanya tadi yang disebutkan oleh Pak Robikin tidak disebutkan. Saya jadi ingat ya di MUI itu, kebetulan Kim Ma'ruf kan sudah berulang kali ya, baik ketika di MUI maupun di Suriah, Rais Am ya. Itu tugas MUI itu kan dua ya, ada namanya Khidmatul Ummah. Saya menulis tentang kalau di NU apa namanya panduan dasar itu NDP bukan 15 ya sih, bukan itu jadi itu ada manhajul fikri ya namanya. Jadi bukan kalau di NU itu. Saya menulis dengan teman-teman, tapi mungkin 50%, 60% dari saya lah itu. Jadi saya kira bagus sekali ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dari khidmatul ummah. Karena memang tugas utama ulama itu adalah khidmatul ummah itu kan. Itu sebagai warasatul anbiya. Jadi itu saya nggak disebutkan itu. Cuman dari segi praktiknya bisa bervariasi. Bisa PBNU itu mendelegasikan pada kiai-kiai kampung sampai tingkat kecamatan itu untuk betul-betul memberikan bimbingan pada umat. Jadi tapi harus jelas itu Pak. Misinya itu harus ada di situ ya. Ini yang saya lihat itu. Termasuk di sana ada transformasi organisasi. Yang paling penting sekarang ini adalah kebetulan di MUI itu ada yang namanya etik, kode etik. NU ternyata tidak punya kode etik. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengurus NU, apa yang dia lakukan? Kan ini kemarin kan masalahnya nggak punya kode etik. Padahal sebenarnya semua organisasi, semua lembaga profesi itu ada. Nggak ada. Jadi itu harus dibangun itu. Sehingga nggak berlarut-larut seperti kemarin itu kan. Bagaimana cara penyelesaian? Kalau punya etik kan lihat ada mahkamah yang mengadili gitu ya. Ada dewan etik di situ. Ini yang penting saya kira ya. Ya saya kira kalau yang lain itu sudah biasa lah. Ada masalah politik itu penting juga di situ ya. Termasuk posisi NU yang sebagai civil society sekarang tidak nampak. Jadi NU itu sekarang seperti organisasi di bawah pemerintah, di bawah negara, hanya mengikuti saja, kritis pun tidak, menambahi apa saja juga tidak. Misalnya boleh, tetapi gini asal begini kan bisa bagus. Jadi sudah terkooptasi. Apalagi nanti kalau Pak diusulkan Pak Andi itu, wah kalau menterinya dari dari ketua umum PBNU dari menteri, ya jadi apa? Bukan jadi negara jadinya. State bukan civil society. Saya kira peran civil society NU itu harus dihidupkan kembali. Yang selama 5 tahun itu tidak berjalan. Itu ya. Jadi ini yang penting sekali. Jadi orang NU itu hanya membela kalau ada orang-orang yang menghujat NU. Seperti Trans TV kemarin itu ya. Tapi kalau nasib umat, nasib bangsa itu tidak. Nah gitu. Jadi ini persoalan yang saya kira mengembalikan posisi NU dalam sebagai civil society itu penting sekali di situ ya. Itu apa itu? Iya. tapi saya kira yang begini-begini itu jangan di sana lah. Kita harus selektif juga mana yang diupload, mana yang tidak begitu ya.
Kecuali kalau sudah kayak Cak Imin kemarin itu kan menteri upload di mana-mana ya nggak apa-apa. Kalau di ini kan memang namanya rapat kan. Nah, itu jadi harus ini ya. Nah ini yang hubungan internasional itu penting sekali ya. Kami kebetulan saya pelaksana dulu ya ketika ada ICIS. ICIS 3 kali itu saya sebagai yang pertama saya sebagai anggota steering committee, yang kedua saya sebagai ketua steering committee, yang ketiga sebagai organisasi komite ketua ya. Itu sangat luar biasa posisi NU. Termasuk juga yang saya ingin mengatakan itu adalah orang-orang luar negeri tadinya menganggap Islam di Indonesia itu adalah Islam yang penuh dengan sinkretis. Waktu itu saya akan sampaikan, kita ajak ke beberapa tempat, kita tunjukkan bahwa yang dipelajari oleh orang Indonesia itu adalah sama, mazhab Syafi'i, Qurannya sama, hadisnya sama. Baru itu mengetahui itu. Jadi tadinya saya sebelum itu di beberapa tempat mengatakan seperti itu. Saya langsung mendapatkan informasi itu langsung dari orang-orang, termasuk Al-Azhar. Al-Azhar saya pernah ketemu pertama sekali tahun 96 dalam seminar, itu begitu. Saya katakan, apa yang tidak Islam hakikian, bukan Islam hakiki, apa maksudnya Anda? Kalau maksudnya adalah tidak sholat, orang Mesir juga banyak yang tidak sholat, kan begitu. Nah, jadi ada dua, hubungan sesama Muslim dan non-Muslim. Jadi ada dialog-dialog yang dulu saya ikuti juga, interfaith dialog dan interfaith dialog dan intra. Jadi intrafaith dialog, jadi internal dan eksternal itu. Nah, persoalan yang sekarang ini adalah hubungan internasional itu di bawah ketiak yang namanya Holland Taylor. Holland Taylor itu keperluannya adalah dari American Jewish Committee. Jewish Committee keperluannya adalah agar orang Muslim Indonesia itu mau mengakui Israel. Oleh karena Istiqlal juga itu berbahaya tadinya kan, karena kita tahu persis, saya kebetulan kan pernah di Amerika juga, dan sampai sekarang pernah berkomunikasi, bahwa kita komunikasi dengan orang Yahudi betul, tetapi harus pilih-pilih. Di Amerika ada dua, yang saya pernah ketemu dengan Rabi, dan saya diajak ke warung, ke restoran, dan restorannya kebetulan yang menyediakan kohar, nama halal itu saya Imam Syamsi Ali sewaktu itu diajak seperti itu. Itu adalah Yahudi yang American Jewish for Peace namanya. Nah, itu yang mereka setuju Israel bersama-sama Palestina ya, two state solution sama. Tetapi yang dipilih oleh NU itu adalah yang American Jewish Committee yang mendukung Israel, yang mendukung bukan hanya Israel tapi juga ideologi Zionis. Itu kan berbahaya sekali kalau kita melihat orang-orang di situ itu. Ya, dulu makanya ketika Istiqlal mengadakan itu langsung diprotes orang banyak karena jelas bahwa itu betul-betul Yahudi. Jadi sebenarnya kita bisa melakukan banyaknya, tapi kita harus posisinya harus tahu ini adalah jalan yang benar, ini adalah jalan yang salah, sehingga tidak masalah seperti itu. Saya sangat setuju, dan kebetulan sejak dari kampus saya sudah international relations, saya menghubungkan PR4 itu ya. Ketika saya di NU, saya pakai di NU dan sama juga. Itu saya kira yang kita, dan oleh karena itu kita seperti itu kita harus hati-hati ketika akan memilih yang akan datang. Jangan kemudian menjadi antek-antek siapa begitu ya. Termasuk tidak mempunyai independensi. Independensi pun saya kira penting ya. Jangan sampai kemudian membebek begitu saja kan, nggak mempunyai ide. Kasihan umat, nggak ada, yang dianggap hanya kebutuhan tersendiri saja dan nggak punya visi gitu ya. Nah ini persoalan besar saya kira ya, sehingga Cak Imin mengatakan seperti itu saya kira memang benar ya. Ketika memang diakui ini ada keluaran negeri, tapi itu di bawah siapa? Itu di bawah tadi yang Thailand tadi sudah mendirikan ada Ar-Rahmah misalnya itu persoalan Baitur Rahmah itu Yahudi itu. Jadi saya kebetulan pernah diajak ditemui sama Holland ya, waktu saya dulu mengadakan acara ICIS itu.
Dia datang saya mau ikut, saya temannya Gus Dur gitu ya. Ya udah silahkan ikut aja. Itu jadi sudah tahu sejak dulu juga begitu saya melihat begitu, oh ya itu adalah yang namanya volunteer itu. Itu sangat bahaya saya kira di situ ya. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.